Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giyas Munawar Faul Adli dari kelas PBA 2B, PBA 4B Pak. Ingin mengumpulkan tugas video menerangkan materi yang kedua, yaitu metode gramatikal terjemah, thariqah qawaid dan wa tarjamah dalam pembelajaran bahasa Arab. Latar belakang munculnya metode gramatikal terjemah yaitu lahirnya metode qawaid dan terjemah dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan mempelajari dan mengerjakan bahasa asing. Metode ini digunakan untuk mengajarkan bahasa yang memiliki peradaban masa lampau. Selain itu, metode ini bermuara pada zaman kebangkitan di Eropa. Pada masa kebangkitan tersebut, bahasa Yunani dan Latin digunakan untuk mentransfer warisan kemanusiaan ke dunia barat yang dituliskan dalam berbagai bahasa. Metode gramatika terjemah yang dijuluki dengan metode tradisional, sepintas julukan ini mengandung kesan metode kolot. Boleh jadi demikian, sebab metode ini memang sudah tua. Metode kaidah terjemah sudah melekat kuat di masyarakat Eropa selama berabad-abad dalam mengerjakan bahasa-bahasa asing. Sebut saja Yunani kuno dan Latin. Landasan teori metode gramatika terjemah. Asumsi yang mendasari metode gramatika terjemah adalah satu logika semesta, al-mantik al-alami atau universal logic, yang menyatakan bahwa semua bahasa di dunia dasarnya sama dan tata bahasa adalah cabang dari logika. Belajar bahasa dengan demikian dapat memperkuat kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah dan menghafal untuk melihat tidak kesamaan itu. Yang kedua, dan untuk titik pokok pikiran yang terkandung oleh tulisan bahasa asing yang dipelajari, perlu diadakan kegiatan transformasi terjemahan kosakata atau kalimat dalam bahasa pelajar sehari-hari. Jadi inti kegiatan belajar bahasa asing adalah menganalisa tata bahasa, menulis kalimat, dan menghafalkan kosakata sebagai dasar transformasinya ke dalam bahasa yang digunakan sehari-hari. Karakteristik metode gramatika terjemah. Tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mampu memahami karya sastra dalam bahasa target BT atau kitab keagamaan dalam kasus belajar bahasa Arab di Indonesia. Materi pelajaran terdiri atas buku nahwu, kamus atau daftar kata, dan teks bacaan. Tata bahasa disajikan secara deduktif, yakni dimulai dengan penyajian kaidah diikuti dengan contoh-contoh dan dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Kosakata disajikan dalam bentuk kamus dwi bahasa atau kosakata beserta terjemahannya. Jadi banyak kamus yang menerjemahkan bahasa Arab seperti Al-Munawir, terus Al-Anwar juga kamusnya ada gitu kan. Banyak teks bacaan. Lanjut, teks bacaan berupa karya sastra klasik atau kitab keagamaan lama kayak kitab kuning gitu kan. Banyak. Basis pembelajaran adalah penghafalan kaidah, tata bahasa dan kosakata. Kemudian penerjemahan harfiah dari bahasa target ke bahasa pelajar dan sebaliknya. Bahasa ibu pelajar digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Peran guru aktif sebagai penyaji materi, peran pelajar pasif sebagai penerima materi. Tujuan metode gramatika terjemah yaitu adalah agar peserta didik pandai dalam menghafal dan memahami bahasa. Selain itu, siswa juga mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama ke dalam bahasa asing yang dipelajari. Tujuan lain dari metode ini adalah untuk membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing dan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Implementasi metode gramatika terjemah. Implementasi metode gramatika terjemah dalam pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu peran guru, peran siswa, dan peran bahan ajar. Yang pertama, peran guru. Berperan sebagai penyampai materi qawaid sebagai fasilitator bagi siswa. Peran siswa yaitu berperan sebagai objek pengajaran, dan bahan ajar berperan sebagai materi yang disampaikan kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar. Selanjutnya yaitu langkah pembelajaran yang berisi pendahuluan, berisi permulaan guru sebagai menanyakan kabar dan lain-lain, juga sedikit mengulas materi sebelumnya. Yang kedua yaitu inti, guru menyampaikan qawaid bahasa Arab, kemudian memberikan teks bahasa Arab untuk dianalisis bersama.
Yang terakhir yaitu penutup, guru memberikan PR kepada siswa berupa materi yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Nah, evaluasi penilaian pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode gramatika terjemah sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran meliputi aspek kognitif, aktif, dan psikomotorik. Menyelesaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh pendidik selama pembelajaran seperti memberikan pelatihan terhadap peserta didik yang belum memiliki bekal. Untuk materi kedua mungkin cukup sampai di situ aja, Pak. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.